Bertamasya ke kota Bandung. Melewati banyak hutan yang lebat. Aku sedang mengandung untuk menjadi ibu yang hebat. Selamat kembali di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk. Halo pemirsa setia Kumpul Keluarga dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda berada dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Pemirsa, sebagian besar dari kita tentunya pada setiap harinya bekerja, beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan juga mencari nafkah sehari-hari. Dan ada kalanya kita merasa lelah dan juga letih dalam bekerja. Terutama mungkin bagi Anda yang hidup di perkotaan besar, kota metropolitan, di mana kita mengalami kemacetan dalam perjalanan menuju kantor dan sebagainya. Belum lagi kalau pekerjaannya banyak sekali dan harus diselesaikan dalam batas kurun waktu tertentu. Nah, tamu saya pada episode kali ini luar biasa sekali. Saya kedatangan para tamu yaitu para wanita kuat, para wanita yang hebat. Mereka sedang hamil namun tetap memilih opsi untuk rajin bekerja. Wah, jujur, saya sebagai laki-laki tidak dapat membayangkan begitu lelah, sudah sedang hamil, masih bekerja. Nah, saya jadi penasaran nih pemirsa, kira-kira apa motif atau motivasi utama mereka untuk tetap memilih ingin bekerja? Saya juga ingin menggali kira-kira apa atau bagaimana gambaran dinamika dukungan sosial ataupun social support yang diberikan oleh lingkungan sekitar, orang-orang terdekat pada para wanita ini sampai-sampai mereka bisa tetap bekerja dan juga beraktivitas meskipun sedang hamil. Langsung saja ya, kita sambut tamu kita yang pertama. Saya dengar-dengar tamu saya ini sudah memasuki kehamilan ke-7 atau bulan ke-7. Wah, sudah mau lahir sebentar lagi. Langsung saja kita sambut ada Hapsari dan Adit. Selamat datang di Kumpul Keluarga. Silakan. Ada Hapsari dan Adit bersama saya di sini. Silakan. Halo, apa kabar semuanya nih? Baik, Mas. Oke, saya dengar-dengar ini sudah memasuki usia bulan ke-7, betul ya? Betul. Waduh, ini kira-kira prediksinya sudah tahu belum? Kira-kira bulan apa akan lahir? Bulan April. Wah, kira-kira 1-2 bulanan lagi begitu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu sehari-hari beraktivitas bekerja sebagai apa? Iya, setiap hari kerja saya sebagai PNS di salah satu Kementerian Keuangan. Oke, Iya. masih aktif bekerja dari awal kehamilan sampai sekarang? Masih. Ya betul. Diizinkan? Ya tentu. Mantap terus bekerja ya? Oke, kita kasih tepuk tangan ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan duduk pada tempatnya. Oke, kalau yang tadi sudah memasuki bulan yang ke-7, yang ini sudah memasuki bulan yang ke-6. Wah, tidak kalah besar nih harusnya kehamilannya ya. Mari kita sambut tamu yang kedua, ada Indri dan Yudi. Selamat datang di Kumpul Keluarga. Wah, ini kompak sekali ya. Biru-biru langit. Selamat datang, silakan. Selamat datang, Mas. Oke, Indri dan Yudi. Saya dengar-dengar sudah masuk bulan ke-6, betul? Betul. Oke, aktivitasnya apa kalau boleh tahu? Ya, masih bekerja, terus ngurus anak juga di rumah, anak pertama. Bekerjanya sebagai apa? Aku account eksekutif. Account Event. eksekutif event. Event. Waduh, kalau sudah event sibuk. Ya, ini dari awal kehamilan sampai sekarang bekerja terus? Iya, Diizinkan? diizinkan. Cuman ya gitu. Ini sepertinya ada sesuatu nih. Nanti kita gali ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi 7, 6. Ini ada yang lebih besar. Di bulan ke-8. Ada Patty dan Fikri. Oke, selamat datang di Kumpul Keluarga. Ini ada apa ya? Biru semua nih pemirsa. Ini kompak juga. Oke, selamat datang. Selamat datang. Oke, Patty dan juga Fikri. Ini bulan sini. Oke, ini bulan ke-8. Bener nih ke-8 nih. Iya. Masih beraktivitas. Masih. Wow, kalau boleh tahu bekerja sebagai apa? Saya admin finance sih di kantor. Admin finance, ngurusin keuangan. Itu nggak mudah loh ya. Iya, Diizinkan nih. Iya dong. Tetap terus ya. Betul. Ini dari awal kehamilan sampai sekarang bekerja. Kalau boleh tahu kehamilan keberapa nih? Baru kehamilan pertama. Pertama, Iya. sangat dinantikan ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita kasih tepuk tangan ya. Silakan duduk. Oke.
Demikian merupakan 3 pasang dari tamu saya pada episode kali ini. Ada yang bulan ke-7, bulan ke-6, bulan ke-8. Nanti kita akan gali kira-kira apa yang menarik dari dinamika kehidupan mereka. Dan pada episode kali ini tentunya kita juga akan kedatangan salah seorang pakar, ahli, atau dalam konteks ini adalah psikolog yang akan membantu kita bersama-sama untuk mengobservasi, mendeskripsikan, dan juga meluruskan berbagai isu ataupun pandangan mengenai tema kita pada episode kali ini. Oleh karena itu pemirsa, mari kita sambut Onti Jovita Feliana. Halo semuanya. Halo, ini Onti tamu-tamu kita nih. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Wis, keren. Apa kabar, Bun? Halo. Nah, ini dia tamu-tamu kita pada episode kali ini. Onti, Iya. kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Kalau dari tadi Onti masuk mengobservasi apa yang beda nih kira-kira? Udah ketahuan ya? Ketahuan nih. Ini para wanita-wanita super yang sedang hamil tentunya. Betul ya. banget. Tapi bukan hanya hamil. Saya dengar-dengar mereka juga bekerja, Onti. Wow, Jadi, hebat banget. ada yang bulan Kuat ya. ke-7, bulan ke-6, bulan ke-8, dan mereka sudah mulai bekerja sedari awal hamil sampai sekarang. Nah, kira-kira bagaimana Onti Jovita mengamati fenomena ini? Kalau saya lihat ini adalah wanita-wanita super ya, yang luar biasa sekali. Karena sebetulnya kehamilan adalah suatu proses di mana para ibu-ibu ini harus selain menjaga kesehatan dirinya sendiri, juga harus menjaga kesehatan janinnya. Dan kemudian di situ banyak sekali aspek, misalnya kelelahan, kemudian juga beban pekerjaan yang mungkin juga agak tinggi gitu ya. Tapi mereka tetap harus membawanya itu dengan santai karena ini semua harus kesehatan janin juga harus dijaga. Ya. Nah, sehingga di sini juga diperlukan suatu keahlian tertentu tentunya ya dari para ibu-ibu ini untuk dalam hal manajemen waktu dan juga manajemen kesehatannya dia. Ya, tapi saya masih penasaran, Onti, kira-kira apa motivasi utama mereka bekerja? Iya, begitu bener banget ya. Ya, tapi nanti kita akan bahas lagi tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpung curhat yuk! Masih bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung-mumpung curhat yuk! Yeay! Masih bersama saya Aris Gunawan, Onti Jovita Feliana, dan juga para tamu-tamu di sini yang spesial dan luar biasa pada episode kali ini yang akan membahas tema mengenai hamil aktif atau di mana para wanita yang hamil namun tetap aktif bekerja. Dan di segmen kali ini kita akan mengenal lebih lanjut para tamu kita pada episode kali ini. Ada 3 pasang suami istri. Nah, kita akan melihat kira-kira ketika di dalam konteks rumah si suami ini suka membantu istrinya atau enggak. Kita akan tes melalui permainan di mana kita akan bersama-sama melihat bagaimana ketika si suami membantu istri di rumah melalui instruksi yang akan diberikan oleh istrinya, Onti. Yes. Oke, Onti, kita lihat. kita sama-sama berdiri dulu. Jadi ini peraturannya mudah sekali, Onti dan juga para tamu di sini. Nanti para wanita di sini atau sang istri akan saya berikan satu kertas instruksi di mana ini merupakan kata perintah. Jadi ini saatnya istri untuk bisa memerintah. Suami-suami. Jadi nanti sang istri akan saya berikan masing-masing, akan saya berikan satu kertas instruksi, nanti dibacakan saja. Nah, untuk suaminya ataupun pasangannya nanti bisa mengikuti instruksi yang diberikan. Gitu ya. Jadi misalnya susun baju, langsung disusun. Kira-kira seperti itu gitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung lihat dulu pasangan yang pertama ada Hapsari dan Adit. Boleh, Aditnya di sini, di samping kiri saya, Hapsari di samping kanan Onti Jovita. Sudah siap ya? Oke, kalau begitu langsung saja saya akan berikan kertasnya. Nah, jangan dimulai dulu sebelum saya katakan mulai ya. 3, 2, 1. Susun dan lipat rapi baju secara berurutan, polo shirt biru, celana pendek coklat, kaos coklat dan handuk kecil. Ayo, ayo, pendek coklat. ayo, Kaos coklat, ayo. celana pendek coklat, Ini, Onti, kaos Iya. coklat, ini mengkombinasikan keterampilan menjual kaos baju coklat, Iya, bisa dan jadi. handuk kecil, Dan? Terbiasa ini ya. handuk kecil, dan Beli kebiasaan baju untuk membereskan. Ya, rumah. betul. handuk kecil. Sebentar lagi. Kemudian masukkan ke bagian depan tas gunting. Hop, 40 detik kita kasih tepuk tangannya. Yeay. Karena Menurut- cepet banget ya Iya. bacanya dan Menurut Hapsari ini sudah tepat belum sesuai instruksi?
Sudah, tapi belum semuanya selesai. Belum semuanya, nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk. Pasangan berikutnya, Indri dan Yudi. Silakan berdiri. Indri di samping kanan Onti Jovita, Yudi di samping kiri saya. Sudah siap? Sudah. Oke, 40 detik waktunya mudah sekali dibacakan. Boleh cepat, boleh lambat, yang penting 40 detik. Ketika dibacakan, boleh langsung dilakukan juga ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Terus lipat baju kodok, celana pendek hijau, Nggak ada kodoknya perasaan katanya. Ini baju aja ya. kemeja kotak-kotak, Ayo lo. Kodok mana ya? itu jeans, Yang kelihatan kayak kodok itu loh. Ini. Oh, ini. Terus apa lagi? celana pendek hijau, kemeja kotak-kotak, Celana pendek hijau. Nah, Kotak-kotak. Sebentar lagi, ayo. Kotak-kotak. baju kodoknya paling atas. Galak ya? galak istrinya ya. Terus apa? Ternyata gitu kalau di rumah nih. Botol minum, buku tulis, Stop, 40 detik kita kasih tepuk tangannya. Yang ini lebih lambat, tapi lebih tegas. Bener. ketahuan dong di rumah. Baju kodok di atas. Tapi prediksi saya di awal tadi waktu pembukaan, ini ada sesuatu di antara mereka. Nanti kita bahas, kita kasih tepuk tangan lagi. Silakan. Iya. Silakan duduk. Oke ya, pasangan berikutnya yang sedang menyambut anak pertama nih, ada Peti dan Fikri, silakan. Iya. Bisa sedikit ke sini. 8 bulan nih Onti. Aduh. Sebentar lagi ya. Bentar lagi, tinggal Oke. nunggu nih ya. Fikri sayang istri ya. Ya, harus mengikuti instruksi istri nih. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Susun rapi kain bercorak hijau, Ayo. ya. Sweater berwarna biru terang, sweater. Kaos warna ungu, Ini lebih adem kayaknya. Iya, kayaknya rumah sweater biru tangganya tua. tentram dan damai. Rumah tangga baru. Iya, yang itu. Garis merah romantis banget. Baru anak pertama. Nanti anak kelima. Iya. kapan? Kain yang pertama, terbalik, disusunnya terbalik. Yang merah itu di paling bawah. Nah. Terus letakkan kamera dan kacamata hitam. 40 detik kita kasih tepuk tangan. Tapi rapi loh, bener loh. Tuh, Onti, terlihat memang yang baru setelah pacaran tuh kelihatan. kelihatan. Lebih slow, lebih soft gitu ya. Iya. Kita kasih tepuk tangannya. Bercanda ya. Yang tadi juga soft kok. Cuman intonasinya aja berbeda. Gitu kan. Oke, ini bajunya mungkin bisa dipinggirin dulu nih. Oke, kita Ya. pilih. Oke. Onti, jadi tadi kita sudah melihat kerjasama dari suami dan istri. Dalam konteks tadi kita melihat istri memberikan instruksi nih. Ini sebuah permainan sederhana. Apa yang Onti lihat nih dari tadi ketiga pasang ini? Iya, kalau dilihat di sini adalah suatu teamwork atau kerjasama yang baik sekali antara istri dan suami. Nah, ini memang harus terjadi pada istri-istri yang memang sedang mengandung. Nah, diharapkan suaminya ini memang tahu benar bahwa kondisi sang istri yang sedang mengandung apalagi sedang bekerja itu sangat berat. Jadi memang perlu dibantu dalam hal apa? Biasa adalah dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tentunya, ya kan? Which is sebelum mungkin hamil, pekerjaan rumah mostly dilakukan oleh sang istri. Nah, tapi karena ini kondisinya sedang hamil, jadi suamilah yang harus banyak pegang peranan dalam hal membantu istri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya. Nah, di sini juga si istri juga diharapkan bisa asertif. Asertif itu maksudnya bisa bicara aja terus terang gitu, apa yang perlu dibantu. Jadi kasih tahu aja misalnya, yang aku ini dong aturin bajunya atau yang setrikain dong, misalnya seperti itu ya. Nah, dikasih tahu aja. Nah, makanya komunikasi yang baik di sini yang membuat nanti si suami itu bisa membantu juga dengan senang hati. Senang nggak sih ngebantunya? Senang. Di sini gitu ya, senang. Kalau di rumah beda lagi. Enggak ya. Kita harapkan sama jawabannya. sama dong jawabannya. Oke, saya masih penasaran, Onti Jovita juga pasti penasaran, Anda juga pasti ingin tahu kira-kira apa sih yang membuat atau mendorong para tamu kita pada episode kali ini ingin tetap bekerja meskipun sedang hamil? Nah, mau tahu jawabannya? Tetap di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk! Kembali di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk!
Pemirsa, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu di segmen kali ini kita akan lebih lagi mengenal tentunya para tamu kita pada episode kali ini yang akan membahas mengenai hamil aktif. Oleh karena itu mari kita lihat dan saksikan terlebih dahulu untuk VT Profile dari Hapsari dan Adit. Silakan. Bekerja di luar rumah menghadapi masalah pekerjaan tentu akan menguras tenaga dan pikiran. Hal inilah yang dihadapi semua orang yang bekerja tak terkecuali Hapsari Pradipta. Wanita kelahiran 1991 yang tengah hamil anak keduanya yang memasuki usia kandungan 7 bulan. Meskipun dalam kondisi hamil, Hapsari tetap aktif bekerja di kantor pelayanan pajak Pratama Tangerang Timur. Tak hanya itu, wanita kelahiran Jakarta ini pun tetap aktif di rumah dengan menjaga anak pertamanya, Aisyah Kirana Praditya yang lahir di tahun 2017. Aditya Oki Alfarisi atau yang biasa disapa Adit menjadi suami siap siaga yang selalu membantu pekerjaan istrinya saat di rumah, seperti mencuci piring atau menjaga anak. Lelaki kelahiran Jakarta 1990 ini pun membantu sang istri untuk menjaga putrinya Aisyah. Di tengah kesibukan bekerja dan mengurus anak pertamanya Aisyah, Hapsari dan Adit tak lupa nih mengajak bayi di dalam kandungan untuk berkomunikasi, serta tidak sabar untuk menantikan kelahiran anak kedua mereka di usia 3 tahun pernikahan mereka. Nah, demikian VT Profil dari pasangan kita yang pertama, dari Hapsari dan juga Adit. Kita ke suaminya dulu nih, Onti. Iya, boleh nih. Adit ini kan katanya sudah diizinkan sedari awal. Ya. Memang bekerja. Kenapa diizinkan kalau boleh tahu? Karena hamil itu bukan berarti pasif ya, maksudnya harus diam aja di rumah terus tiduran seperti itu. Memang harus tetap beraktivitas selain biar badannya nggak kaku, biar sehat juga dan juga tetap bisa istilahnya interaksi dengan orang seperti itu. Alasannya Adit masuk akal, tapi alasannya Yudi dan Fikri tidak boleh sama. Nanti kita lihat ya. Kita masuk ke VT Profil yang kedua, pasangan dari Indri dan Yudi. Silakan. Sedang mengandung anak kedua bukan berarti hanya berdiam diri di rumah. Memasuki usia kehamilan yang ke-6 bulan, Indriati Kusumaningrum atau yang biasa disapa Indri tetap aktif bekerja sebagai account eksekutif di salah satu perusahaan di Bilangan, Jakarta Selatan. Hamil, bekerja, serta mengasuh anak pertamanya, Syakil Aidan Danis. Dilakukan perempuan kelahiran Jakarta 1991 ini dengan sukacita. Terlebih sang suami, Yudi Prabowo turut terlibat dalam membantu Indri mengurus anak pertama mereka dengan mengajak anak bermain. Tak hanya itu, Yudi pun membantu pekerjaan rumah. Pasangan suami istri yang mengawali rumah tangga di tahun 2015 ini tak sabar menanti kelahiran anak keduanya, yang diprediksi berjenis kelamin perempuan. Nah, demikian VT Profil dari pasangan yang kedua dari Indri dan juga Yudi. Sekarang kita ke Indri dulu ya, Onti ya. Iya. Apa biasa kesulitan ketika hamil sudah lumayan besar ya, dan juga bekerja di event organizer, gimana kesulitan? Kalau harus pulang sampai malam sih, kadang kan ada loading nih. Kadang kalau loading terus sehari sebelumnya kan biasanya kita loading terus sampai pagi gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya saya karena hamil jadi biasanya cuma sampai jam 11, jam 12. Cuman itu kan lumayan menyita energi ya. Terus dampingin klien. Tuh. Nah tapi ya tadi itu karena pulang malam-malam gitu ya. Nah sehingga dan itu jamnya juga nggak pasti. Nah ini jadi membuat Indri ini juga memang harus pandai-pandainya ada siasat tertentu tentunya ya. Misalnya selalu bawa makanan atau bekal dari rumah gitu ya. Karena jam makannya ini kan nggak tahu kapan sempat makan, kapan enggak ya. Tuh, time management ya. Time managementnya. Manajemen waktunya harus pintar begitu ya. Baik, berikutnya kita akan melihat VT Profil pengantin baru yang sedang menantikan kehamilan atau kelahiran maksud saya anak yang pertamanya. Ada Patty dan juga Fikri. Mari kita saksikan. Kehadiran sang buah hati merupakan hal yang paling dinanti keluarga muda, tak terkecuali pasangan Patty Fatia dan Fikri Rizwandi. Menikah di tahun 2017, kini Patty tengah menantikan kelahiran buah hati tercinta. Tidak ada kata bermalas-malasan selama kehamilan. Memasuki bulan ke-8 usia kandungannya, perempuan kelahiran 1991 ini tetap aktif melakukan pekerjaannya di sebuah perusahaan di wilayah Jakarta Pusat. Menjadi suami yang siap siaga dan selalu mendukung sang istri dalam bekerja, membuat Fikri selalu siap jika diperlukan oleh Patty. Mengambilkan barang untuk keperluan Patty dan juga membantu pekerjaan rumah,
Sering dilakukan pria kelahiran Jakarta tahun 1989 ini. Karena tidak sabar ingin bertemu dengan anak pertamanya, Fikri pun sering mengajak bayi yang masih di dalam kandungan untuk mengobrol. Kini, selain bekerja, Peti dan Fikri memiliki kesibukan lain yaitu mencari perlengkapan untuk bayi mereka yang akan lahir. Tengah menghitung hari, pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2017 ini tidak sabar untuk bertemu dengan bayi mungil mereka yang diperkirakan adalah perempuan. Kita ke pasangannya Fikri. Fikri, ini kenapa diizinkan bekerja? Karena tidak semua suami mengizinkan istrinya bekerja loh ketika hamil. Kalau untuk kenapa diizinkan bekerja, karena memang dari awal kita ketemu juga di tempat kerja. Oke. Otomatis dan sekarang juga di tempat yang sama. Dan tempat kerja ini cukup suportif untuk soal time waktunya, jadi lebih fleksibel untuk kita. Dan juga kalau dia di rumah nggak ada temennya juga karena kita tinggal cuma berdua. Otomatis kan akan sepi gitu. Jadi mendingan dia ke kantor bareng juga sama saya kan berangkatnya. Di kantor ada temennya juga. Tadi yang menarik juga menurut Fikri kalau istri sedang hamil itu nggak boleh jenuh, ya kan? Di rumah sendirian gitu ya, lebih baik lagi-lagi harus berjumpa dengan orang. Gimana? Betul, iya benar sekali sih, karena dengan itu kan tadi si istri juga merasa lebih happy, lebih senang dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari, nggak bosen seperti yang tadi Fikri katakan. Kalau di rumah terus kan sendirian, bosen nggak tahu ngapa-ngapain, itu kan juga mempengaruhi moodnya tentunya kan. Nah kalau seperti ini kan kita bisa ketemu sama orang-orang gitu ya, terus kemudian bisa mengerjakan aktivitas yang memang berguna dan kita sukai. Nah itu lebih membawa energi positif juga dalam diri sang ibu. Nah kalau tadi kita lihat bahwa Indri sama Peti kan jenis pekerjaannya berbeda nih. Hapsari sama Peti hampir sama lah ya, jadi administrasi, jadi banyak duduk nih, back office gitu kan. Nah jadi pasti siasatnya berbeda. Jadi karena banyak duduk, sesekali juga perlu mengingat untuk tadi itu jalan-jalan kecil gitu kan, karena kelamaan duduk kan juga itu nggak enak ya gitu. Terus kemudian juga perlu diperhatikan kursinya gitu, karena kan kursinya kan kadang ada yang terlalu keras atau kemudian membuat nggak nyaman. Nah kita bisa siasati dengan misalnya membawa bantal dari rumah atau kemudian bisa mengkomunikasikan kepada pihak HRD untuk mengganti kursinya dan sebagainya. Itu bisa. Siapa lagi tadi kan saya lihat pekerjanya bagus ya, bahwa memang suportif banget terhadap ibu-ibu hamil gitu. Wah menarik sekali. Nah kira-kira seperti apa lagi keseruan para tamu kita di segmen-segmen berikutnya? Penasaran? Oleh karena itu tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpung curhat yuk! Ya pemirsa, selamat datang kembali di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpung curhat yuk! Masih bersama saya Aris Gunawan, Onti Jovita Feliana, dan juga para tamu kita pada episode kali ini yang mengangkat tema hamil aktif. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan, ngobrol-ngobrol sedikit, kita sekarang akan tes kecocokan dari pasangan-pasangan kita pada episode kali ini. Kita akan melihat apakah suami dan istrinya kompak atau enggak nih, kita lihat ya. Nah, aturannya mudah sekali nih bagi para tamu hari ini. Kalau nanti saya berikan pertanyaan, Anda langsung bisa menuliskan jawabannya dengan spidol yang sudah disediakan. Namun ingat, jawabannya jangan sampai terlihat oleh pasangan Anda. Jadi pastikan arah papannya dan juga spidolnya diperhatikan. Nah, nanti sebelum saya instruksikan untuk diperlihatkan ke kamera, jangan dibuka terlebih dahulu jawabannya. Sudah jelas semuanya ya? Oke, kita akan mulai untuk pertanyaan yang pertama. Ini berlaku untuk semuanya ya, baik suami ataupun istri. Sekali lagi perhatikan arah dari papan tulis Anda. Pertanyaan yang pertama, siapa yang lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga? Hayo ngaku. Siapa ini berarti ya cuman boleh suami atau istri ya? Iya. Atau boleh orang ketiga misalnya? Nggak boleh. Nggak boleh ya, harus suami atau istri nih di antara berdua Hanya nih. suami atau istri. Sudah ya? Wah, kayaknya udah mantap nih semuanya. Iya. Oke, ini perpasang nih biar seru ya. Yang pertama, Hapsari dan Adit, perlahan-lahan ya, dalam hitungan 3, 2, 1. Langsung hadapkan ke kamera. Ayah. Ayah sama cocok. Wah, Adit ini berarti bapak rumah tangga juga ya. Tangga. Membantu. Hebat. Hebat. Berarti sudah terbukti ya tidaknya di pertanyaan nomor 1 ini. Baik, bisa dihapus untuk Hapsari dan Adit. Nah, untuk pasangan yang kedua nih, kita akan melihat siapa yang lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga. 3, 2, 1. Silakan perlihatkan pada kamera.
Indri, betul. Ini luar biasa nih, berarti Indri ini selain bekerja juga masih melakukan pekerjaan rumah tangga begitu ya. Iya. Karena suaminya mungkin lagi sibuk ya. Lagi di event organizer, lagi mengurus event mungkin. Oke, silakan dihapus. Berikutnya pasangan yang ketiga dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan diperlihatkan kamera. Saya. GR ya. Saya. Betul juga. Tapi betul. Fikri atau suami. Kita kasih tepuk tangannya. Kompak juga nih. Oke, Suami siaga nih berarti ya. Siaga nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Kapan atau tanggal atau bulan berapa istri pertama kali memberitahukan tentang kehamilannya yang saat ini? Kapan? Atau kalau bisa sebut tanggal, bulan, jamnya kalau perlu ya. Waduh, itu susah loh. Kapan istri pertama kali memberitahu tentang kehamilannya yang sekarang? Kayaknya suami berpikir keras nih. Ini Suami berpikir lagi keras. cari aman itu. Dihapus, ditulis lagi, dihapus lagi, tulis lagi gitu. Oke, kita coba dulu yang pasangan pertama ya. Fikri masih selamat ya karena masih pasangan pertama nih, kita mulai dulu. Oke. 3, 2, 1. Hapsari dulu. Agustus 2018. Kira-kira beberapa bulan lalu ya. 3, 2, 1. Agustus. Tepat. Kita kasih tepuk tangannya. Pasangan yang kedua, kita mulai dari Indri terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oktober. Tahun? Tunggu, tahun? 2018. 2018. Terus beda Yudi. nih. 12 November 2018. Ini yang mana yang salah ya? Yang mana yang salah yuk? Kata lupa. Oke, berarti kira-kira segitu. Tapi Oktober atau November nih? Oktober deh. Oktober ya? Oke. Jangan lanjutkan. Yang bertengkar. Nanti ya. Silakan dihapus jawabannya. Gak apa-apa lah, masih beda sebulan ya. Iya. Lanjut pasangan yang ketiga dari Peti. 3, 2, 1. Pagi hari bulan Juli. Wah, ini spesifik. Waduh. Juli 2018 pagi hari. Ini kalau beda waktunya bahaya nih ya. 3, 2, 1. Juli 2018. Sama dong. Tepuk tangannya. Oke. Onti, ini kan menarik nih ya. Tadi ada tes kecocokan, beberapa pertanyaan bagi ketiga pasang. Bagaimana Onti tadi melihat tes kecocokan yang ada? Iya, jadi salut banget ya sama pasangan-pasangan di sini, kompak-kompak banget gitu. Nah, jangan khawatir jawaban yang berbeda nggak artinya nggak kompak, itu enggak ya kan. Nah, tetap kompak kok ya kan, kelihatan banget kok. Jadi maksudnya dalam hal ini suaminya itu mendukung para istri dan juga istrinya juga merasa bahwa dia itu juga didukung suami. Nah, ini adalah hal yang penting karena tadi yang penting adalah si istri bisa melihat bahwa suami ini ikut loh untuk mendukung aku, berempati loh sama aku. Aku merasa disayang dan diperhatikan. Nah, itu yang penting karena dengan begitu maka si istri ini bisa merasakan bahwa dia itu begitu dihargai oleh suaminya. Nah, nanti kita akan ngobrol dan juga mengenal dan juga menggali lebih lanjut lagi hidup dari ketiga pasang tamu kita pada episode kali ini. Oleh karena itu tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Selamat datang kembali di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Nah, ini dia salah satu segmen favorit saya nih pemirsa, di mana kita akan bersama-sama melihat keterampilan para tamu kita dalam hal berakting. Nah, yang menarik, kalau biasanya yang hamil itu wanita, kali ini kita akan bertukar peran, di mana sang suami yang harus bertukar peran menjadi istri yang sedang hamil dan istrinya yang bertukar peran menjadi suami yang menasehati agar jangan terlalu lelah bekerja. Jadi kita melatih sikap empati nih, Onti. Iya, benar. Jadi bukan hanya sekedar main-main aja. Jadi kita harus melatih juga sikap empati dari suaminya gitu ya. Oke, jadi untuk pasangan yang pertama Hapsari dan Adit. Hapsari boleh ke sini. Untuk Fikri dan juga Yudi boleh pindah dulu ke kursi yang sebelah kanan Onti. Iya. Oke, jadi di sini Hapsari jadi Adit, Adit jadi Hapsari. Oke, lagi hamil nih ceritanya ya. Jadi coba perhatikan gesturnya, bahasa tubuhnya dan sebagainya. Oke, oke kita hitung sama-sama ya. Oke. Kamera roll action. Bunda kenapa? Ini capek, pegel di Sini ayah pijitin nih. Iya. Ayah pijitin sini. Udah mendingan. Ini nih. Ya, lumayan. Di sini. Mau diambilin makan nggak?
Minum deh. Minum. Ya udah nanti aku ambilin habis dipijit ya. Iya. Iya. Makasih, Ayah. Iya. Udah enakan? Udah. Oh itu sebentar, Aisyahnya nangis. Aku bikin susu dulu ya. Oh iya. Iya. Sebentar. Aku tunggu sini deh. Sebentar ya. Udah. Ini makannya aku ambilin sekalian. Makan dulu ya. Oh disuapin. Iya. Oh, iya. Kesempatan. Oh jangan lupa nih minum vitaminnya juga Bunda. Iya. Vitaminnya ada. Ini kan ada 2 diminum juga. Ambilin. Oh iya. Ini makan hati. Diambilin. Oke, kita kasih tepuk tangan. Bunda. Makan hati nih kayaknya. Bunda poninya panjang juga ya Bunda. Tadi mah enaknya Adit aja dipijitin ya. Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Enak ya. Enak. Dipijitin, diambilin makanan. Terus apalagi tadi ambilin obat suruh suapin lagi. Kayaknya balas dendam. Macam itu. Oke, bisa bertukar tempat dengan pasangan kedua. Ada Indri dan juga Yudi. Oke. Yudi jadi Indri, Indri jadi Yudi. Kita lihat nih bagaimana aksi dari Indri dan Yudi ya. Oke, kamera roll action. Saya tahu itu dong, ambilin kupasin bawang putih. Aduh, boleh. Bawang putih sama bawang merah. Iya, bawang putih, bawang merah. Aku mau Dua-duanya. ngulek soalnya. Perutku sakit soalnya ya. Minta tolong ya. Nggak bisa jongkok. Iya. Udah. Udah. Cabenya Apa lagi? nggak dikupasin. Nggak dicuci. Oh, dikupas. Mana? Kamu mau pedes nggak masaknya? Mau pedes nggak? Nasi goreng boleh. Sedang aja, sedang. Sedang. Telurnya mana? Telurnya. Aku minta tolong ambilin. Iya. Udah nih. Udah. Udah. Apa lagi Ini tuh? udah jadi. Ya, makasih. Kamu nggak makan? Aku suapin. Aku capek habis masak. Udah deh, nih. Kan ya, yang banyak. Minum vitamin, susu sehari 2 kali ya. Apa? Susu? Nih, ambilin. Ambilin. Udah ya. Oke, kita kasih tepuk tangannya, Tunggu deh. Kesempatan semua ini. Nadanya Yudi jadi kayak nadanya Indri. Iya. Ini kayak sepertinya segmen pembalasan dendam. Iya, benar. Bukan role play. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya Yudi ini bisa mengamati ya. Bener. Bagaimana Indri ini nadanya, intonasinya. Iya, persis banget ya. Bagus. Actingnya bagus banget ya. Oke, bisa bertukar tempat dengan pasangan yang ketiga. Ada Peti dan juga Fikri. Hati-hati Fikri dan juga Peti. Waduh, ini udah 8 bulan rasanya udah gemes gitu ya. Iya, bentar lagi nih. Iya, oke. Peti jadi Fikri, Fikri jadi Peti. Kamera roll and action. Oh, mulet. Tolong nyalain lampu. Dari pagi udah nyala. Maksudnya masih ngantuk. Iya udah tuh udah nyalain lampu. Tolong ambilin HP. Semua disuruh-suruh. Haus nih. Tolong ambil air dong. Iya bentar ya. Sabar loh dia ya. Capek sih. Kasih. Terus aja. Apa lagi? Duh, lapar nih. Nanti masakin. Enggak, lama. Ya udah aku beli. Kamu mau sarapan apa? Enaknya apa ya? Apa? Nasi uduk, ketoprak, gado-gado. Bosan itu aja yang lain. Udah saja. Apa ya? Bubur. Oke, kita kasih tepuk tangannya. Nah, ini di keseharian beneran kayak gini ya? Tiba-tiba, Beneran? Oh. tiba-tiba saya lapar. Ya, waduh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Iya. semuanya. Istri-istri kembali ke tempatnya, suami-suami kembali ke tempatnya juga ke sini sesuai dengan urutannya masing-masing tadi ya. Onti, ini kan menarik. Tadi kita sudah melihat bagaimana si suami bisa berempati pada istri, kemudian istri juga bisa berempati pada suami. Tapi saya mau tahu nih dari Onti sendiri, menurut Onti kalau lagi hamil,
sebenarnya itu memang bijak-bijaknya memang terus bekerja, atau sebenarnya bisa diakalin bekerjanya di rumah atau seperti apa? Iya, jadi sebetulnya apakah sang ibu yang sedang hamil itu baiknya bekerja atau di rumah, itu sebetulnya kembali kepada kesepakatan dan pembahasan antara suami dan istri. Jadi artinya kalaupun istri di rumah itu juga nggak apa-apa kok, baik-baik aja gitu kan ya. Dan istri bekerja itu juga nggak apa-apa kok. Baik-baik aja selama tadi ya memang memperhatikan hal-hal yang memang untuk kesehatan dirinya dan janinnya. Jadi apapun itu, mau di rumah maupun di kantor ataupun mau di pekerjaan, itu sama-sama oke-nya kok, sama-sama bijaksananya, tergantung tadi kesepakatan antara suami dan istri dan memang harus didukung nih. Sekarang saya mau coba tanya nih ke para istri, apa sih motivasi mereka bekerja gitu ya? Kita ke Hapsari dulu. Hapsari, kenapa sih masih ingin bekerja begitu dari awal kehamilan ya sampai sekarang? Kenapa ingin bekerja? Karena emang kan dari awal juga udah kerja. Untuk cuti juga kan nggak semuanya cuti bisa diambil di awal bulan kehamilan. Jadi kita ikutin sama aturan pekerjaan juga gitu. Jadi ikutin sama aturan peraturan kantor gitu untuk tetap bekerja selama kehamilan ini. Oke, jadi ini cukup ada hal-hal kedisiplinan juga nih yang kita dapatkan. Kita lanjut ke pasangan kedua. Indri? Ingin tetap produktif sih, jadi kayak kalau misalnya hamil bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas gitu, jadi tetap pengen produktif walaupun masih hamil gitu sih. Kita ke pasangan yang baru pertama kali hamil gitu ya, jadi ini motivasinya apa nih Peti? Motivasinya sih buat aktualisasi diri aja sih, karena saya pribadi kalau diem di rumah aja gitu ya, malah jadi sakit. Biasanya udah biasa aktif. Kalau misalkan tiba-tiba malah nggak kerja, malah nggak aktivitas, itu malah jadinya tubuhnya tuh jadi lemes gitu. Jenuh juga ya? Jadi jenuh. Jadi lebih ke mental juga sih biar ketemu interaksi sama orang gitu. Oke, jadi kira-kira rangkumannya gimana nih Onti dari segmen kali ini, pembahasannya dari dukungan suami, kemudian juga dukungan teman-teman, gimana? Jadi kehamilan yang dilalui istri ini memang harus didukung penuh oleh sang suami. Dan di sini peran serta suami juga sangat penting sekali, baik dalam segi fisik, jadi misalnya membantu pekerjaan rumah tangga, kemudian juga secara emosi, kemudian itu misalnya dengan memberikan empati, perhatian, kemudian tadi ya ada yang sambil mijetin, masakin, kemudian menanyakan kabar, udah mengingatkan, udah minum vitamin, udah makan apa belum dan sebagainya. Nah, terus kemudian juga secara sosialnya juga tetap di maintain atau dipelihara, yaitu misalnya apa, sesekali ada juga nih waktu untuk rekreasinya gitu kan. Nah, rekreasi misalnya di weekend gitu ya, berdua menghabiskan waktu bersama. Nah, sehingga itu nanti membuat sang istri ini sehat secara fisik, emosi, dan juga sosialnya. Oke, nanti kita akan melihat dan juga mendengarkan testimoni dari ketiga pasang, dari suami ke istri, dari istri ke suami. Nah, ini surprise nih buat mereka. Kira-kira seperti apa? Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Kembali lagi di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk! Sudah bermain, sudah ngobrol-ngobrol, sudah curhat, sekarang kita akan melihat kejutan apa yang akan diberikan oleh suami ke istri dan istri ke suami. Ini menarik karena akan ada testimoni dari ketiga pasang satu sama lain yang menjadi kejutan bagi satu sama lainnya. Untuk yang pertama, kita akan melihat testimoni yang diberikan oleh Hapsari kepada Adit. Silakan. Bunda mau ngucapin terima kasih banyak buat sosok ayah yang selama ini udah selalu setia nemenin Bunda walaupun keadaan bagaimanapun. Apalagi untuk yang kehamilan ini, ayah selalu ada untuk Bunda dalam keadaan susah maupun bagaimanapun. Pasti ayah selalu setiap Bunda butuh, pasti ayah selalu ada. Pokoknya sosok ayah nggak bakal digantikan oleh siapapun di dunia ini. Terima kasih banyak ayah. Bunda sayang banget sama ayah. Berikutnya ada juga testimoni yang diberikan oleh Adit kepada Hapsari. Silakan. Kamu wanita idaman yang selama ini aku cari, wanita sempurna yang menyempurnakan hidupku. Bersamamu,
Aku akan menghabiskan waktuku di sepanjang usia ini menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warohmah hingga akhir hayat. Dan ayah harap Bunda dapat menjaga kesehatan Bunda, tetap sehat walaupun sedang hamil dan aktif bekerja hingga benar-benar nanti melahirkan. Dan yang terakhir ayah ucapkan, Bunda, ayah sayang Bunda. Berikutnya untuk pasangan yang kedua, ada testimoni dari Indri kepada Yudi. Silakan. Menurut aku, dia itu adalah salah satu sosok yang bisa membawa aku menjadi seorang yang lebih baik lagi. Dia adalah orang yang membawa perubahan lah buat diri aku, lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, bahkan mungkin orang lain di sekitar aku gitu. Alhamdulillah di masa kehamilan ini kamu dukung aku sepenuhnya, dukung dari sisi pekerjaan, terus mengurus rumah, terus juga kehamilannya gitu. Kamu juga memahami segala perubahan-perubahan yang aku alami lah selama hamil, hormonalnya, fisiknya gitu. Ya aku sangat-sangat berterima kasih banget sama kamu. Aku sayang sama kamu. Berikutnya ada testimoni dari Yudi untuk Indri. Silakan. Menurut aku di masa hamil ini kamu banyak ngelakuin hal-hal yang di rumah maupun di kantor. Banyak sih yang terkadang aku terkejut nih melihat kamu seperti nggak hamil gitu, ternyata hamil. Kadang-kadang aku ingetin juga, kamu lagi hamil loh gitu. Aku takjub aja sih sama kegigihan kamu dalam bekerja gitu. Harapan aku buat ibu tetap menjadi ibu yang baik buat aku dan anak-anak. Terus jangan lupa juga jaga kesehatannya karena kamu sedang hamil tentunya. Aku sih berharap kamu tetap jadi ibu yang hebat. Gitu. Aku sayang sama kamu. Berikutnya ada testimoni dari pasangan yang ketiga, yaitu dari Peti untuk Fikri. Silakan. Menurut aku, kamu adalah sosok suami yang sabar, penuh support ke aku, terus supportnya juga dalam keadaan apapun, dan selalu siaga. Harapan aku ke depannya, kamu bisa terus dukung aku. Selain itu nanti bisa jadi ayah yang baik buat anak kita. Intinya ya, I love you. Dan teruslah untuk menjadi seorang Fikri yang mendukung aku dan jadi diri kamu sendiri. Ada pula testimoni dari Fikri untuk Peti. Silakan. Menurut aku, kamu itu sosok yang penyayang, perhatian, terus berpendirian teguh, berani mengambil keputusan, tegas pada rencana, dan juga kuat dengan segala kondisi, baik itu lagi terpuruk ataupun lagi susah. Terima kasih sudah menjadi istri yang seperti yang aku inginkan selama 1,5 tahun lebih sampai saat ini. Terima kasih sudah menjadi calon ibu dari calon bayi selama 9 bulan ini. Diharapkan seterusnya tidak ada yang berubah dari kamu, agar kamu tetap jadi istri dan ibu dari calon anak kita nanti. Terima kasih. Aku sayang kamu, Peti. Demikian merupakan testimoni kejutan bagi masing-masing pasangan, satu sama lain, suami ke istri, istri ke suami. Semoga hal tersebut dapat mempererat tentunya kasih sayang di antara keduanya, begitu. Betul Onti. sekali. Onti, kira-kira boleh Onti Jovita bisa memberikan rangkuman ataupun kesimpulan akan episode kali ini? Iya. Nah, jadi memang di sini adalah suatu hal yang memang berharga bagi seorang istri bisa
mengandung dengan sehatnya saat ini, nah tetap boleh saja untuk tetap bekerja gitu ya. Bekerja itu bisa bermacam-macam, bisa memang di tempat kerja, bisa juga di rumah dan juga beraktivitas seperti biasa. Namun ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan baik dari pihak sang istri maupun sang suami. Untuk sang istri, satu adalah beristirahat yang cukup, kemudian juga jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, dan juga apapun yang dilakukan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri dan juga keselamatan dan kesehatan si janinnya. Selain itu juga tetap harus ada fungsi rekreasinya dengan suami, di mana ini akan meningkatkan keakraban dengan suami dan juga meningkatkan quality time dengan suami. Dan yang paling penting di sini adalah juga tetap berdoa gitu ya setiap hari kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar janin yang nanti dilahirkan bisa sehat dan juga bertumbuh kembangnya secara optimal. Dan juga buat diri sendiri juga kita perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang harus dilakukan oleh pihak suami di sini adalah memberikan dukungan atau support dalam bentuk fisik, emosi dan sosial yang tadi sudah kita bahas dalam episode kala ini. Dan di sini juga suami diharapkan bisa memberikan stimulasi juga buat janin yang ada di kandungan sang istri. Nah, simulasinya bisa berupa misalnya mengajak berbicara atau berkomunikasi, mendongengkan, kemudian menyanyi gitu ya. Nah, karena apapun yang dilakukan selama proses kehamilan ini juga sudah berpengaruh kepada sang bayi sehingga nantinya sang bayi ini bisa lahir dengan sehat dan juga optimal perkembangannya. Baiklah, terima kasih bagi para tamu yang hari ini sudah hadir di episode kali ini tentunya di tema hamil aktif. Terima kasih juga untuk Aunty Jovita yang sudah berbagi hari ini. Terima kasih tentunya bagi Anda para pemirsa setia dari Kumpul Keluarga. Pemirsa, jangan lewatkan episode-episode menarik dari Kumpul Keluarga Dai TV. Anda bisa join ataupun like di Facebook page kami di Kumpul Keluarga, atau Anda bisa follow Instagram kami di @kumpulkeluarga_Dai TV, atau Anda juga bisa subscribe dan like YouTube channel kami di Kumpul Keluarga Dai TV. Pemirsa, usia akan terus bertambah, waktu juga akan terus berputar. Ada kalanya mungkin kita tidak akan berjumpa. Namun jangan khawatir, kita akan kembali berjumpa di episode-episode berikutnya di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk!